Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas IP 4B yang beranggotakan Septi Rahayu, Dila Hanifa Putri Suryani, Uswatun Hasanah, Ami Amelia, dan Nikmatus Ulil Nuraini. Di sini kami akan menjelaskan tentang industri penerbitan e-book di Indonesia. Gramedia Digital merupakan aplikasi jebolan Kompas Gramedia. Jadi, pada bulan Februari 2016, aplikasi bernama Scoop ini diakuisisi oleh Kompas Gramedia. Setelah itu, aplikasi Scoop diubah namanya menjadi Gramedia Digital. Dalam aplikasi ini, kita bisa membeli buku-buku terbitan Kompas Gramedia atau dari penerbit lainnya, dalam negeri maupun luar negeri. Gramedia Digital mengklaim koleksi bacaan digital mereka lebih dari 120.000. Dan khusus koleksi buku, Gramedia Digital menyediakan lebih dari 45.000 judul buku. Kalian juga bisa berlangganan, tidak perlu membeli secara eceran. Kalian bisa tinggal unduh dengan beberapa paket yang disediakan. Gramedia Digital tersedia untuk pengguna Android maupun iOS. Sangat fleksibel bukan? Silakan mencoba. Penerbit The Publisher adalah penerbit buku nasional Indonesia yang memilih fokus di bidang pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Buku-buku terbitan penerbit The Publish berupa buku-buku referensi, buku ajar, prokeding, jurnal pendidikan, dan keperluan akademis lainnya. Penerbit The Publish telah terdaftar dalam IKAPI sejak tahun 2012 dan buku-buku terbitan penerbit The Publish sudah ber-ISBN lebih dari 6.500 judul buku telah ber-ISBN yang diterbitkan oleh penerbit The Publish. Selain menerbitkan buku cetak, penerbit The Publish juga membuat buku versi digital atau buku elektronik atau e-book. QBaca adalah sebuah ruang digital yang dikembangkan oleh PT Telkom dan diistilahkan dengan sangat menarik menjadi ekosistem digital. Pada aplikasi ini, karya e-book para penulis dan penerbit lokal dipertemukan dengan para readersnya. Pengguna aplikasi ini banyak digandrungi oleh generasi digital. QBaca sengaja menyambut mereka dengan baik. Proses menerbitkan sebuah karya pada platform ini juga terbilang cukup cepat dan mudah. QBaca juga pernah membuka booth dalam book fair di tahun 2013. Mencoba keberuntungan dalam menerbitkan karya di dunia digital ini bisa dicoba, sebab menyiapkan buku dalam format PDF dan e-book bukan lagi sesuatu yang sulit. Generasi gadget cenderung untuk membaca buku digital daripada buku cetak. Kini, Telkom tengah menghimpun cerita rakyat dari 34 provinsi di Indonesia untuk didigitalkan berbentuk e-book pada QBaca. QBaca memilih format e-book 3 sehingga buku-buku akan lebih nyaman dibaca baik pada layar smartphone kecil ataupun di tablet yang besar. Format e-book 3 digunakan bukan hanya untuk kenyamanan belaka, namun juga dengan alasan agar dapat memuat konten-konten seperti gambar, video, dan animasi untuk masuk ke dalam sebuah e-book. QBaca diharapkan bisa menemukan minat baca dan bisnis buku digital di Indonesia. Karya virtual. Karya virtual hadir untuk mempublikasikan dan mencari berbagai karya berupa e-book, di mana karya virtual ini memfasilitasi para penulis yang ingin menerbitkan karya mereka secara komersial maupun non-komersial.
Prosesnya pun cukup mudah. Para penulis hanya cukup membuat karya dan mengunggah karya mereka di situs karya virtual. Selebihnya, penerbit akan memproses pembuatan e-book dalam bentuk apa saja. Jadi, karya virtual itu bisa dikatakan sebagai toko buku online karena merupakan online platform sebagai lapak konten dan karya tulis yang dikembangkan oleh penulis untuk sesama penulis agar bisa menerbitkan dan menjual sendiri karyanya dalam format digital. Dan seperti ini untuk tampilan dari website resmi karya virtual. Wayang Forse. Wayang Forse tidak hanya sekedar toko buku online, tetapi merupakan salah satu platform membaca dan penerbitan yang dapat digunakan untuk membaca dan mempublikasikan salinan digital buku, majalah, atau media cetak lainnya. Buku-buku yang ada pada Wayang Forse dapat diakses melalui internet browser, iPad, iPhone, dan tablet Android. Penerbit terkenal seperti Gramedia, Mizan, MRA, Megindo saat ini pun sudah menjual berbagi bukunya di Wayang Forse. Baik teman-teman, itulah video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.